ya. Iya dong, harus sehat. Kan kemarin kan Pak Ustadz sampaikan di live itu pernah masuk rumah sakit ya. Heeh. Ya, alhamdulillah sudah keluar Bang, dari rumah sakit ya. itu ada musik-musik apa sih Bang? Tolong dimatikan dulu dong. Apa-apa? Itu ada suara noise tuh dimatikan dulu lah. Oh, sebentar, ada TV nih Pak TV Ustadz. kayak itu. Sebentar ya. Ya, TV ya betul. Sebentar. Bentar ya. Ya. Aman Pak Ustadz ya? Sudah aman? Ya. Oke. Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Bisa ketemu lagi. Oh, iya. Bang, ente mau ditanya atau mau nanya nih? Kalau saya nanya duluan boleh ya? Saya dulu nanya Pak Ustadz, saya dulu nanya. Karena kau nanya ngototnya minta ampun. Saya nanya dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz kan Kau nanya ahlinya ini tuh. minta ampun nanti dijelaskan. Pak Ustadz kan ahli ini tuh. Makanya kita ini harus belajar Pak Ustadz itu loh. Biar paham gitu loh maksudnya. Kau nanya apa sih? Nah, gini loh Pak Ustadz. Kan sering Pak Ustadz menyampaikan ya. Ya bukan hanya Pak Ustadz juga, umat-umat muslim juga menyampaikan bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Benar nggak Pak Ustadz? Terus? Ya. Benar ya? Iya. Nah ini loh Pak Ustadz. Coba mungkin Pak Ustadz buka di surah Maryam ayat 33 Pak Ustadz ya. Ya, tahu saya. Kenapa? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Al-Qur'an saya hafal, Bang. Ya. Ya, artinya gini Pak Ustadz. Itu kan Siti Maryam itu kan melahirkan seorang putra kan. Namanya Isa putra Maryam kan. Ya. Terus? Sementara Maryam ini kan tidak punya suami. Ya Pak Ustadz ya. Halo? Nah, bayi yang ada di dalam rahim Maryam ini berasal dari mana Pak Ustadz? Quran Surah Ali Imran ayat 45. Al-Quran berapa Pak Ustadz? Al-Imran? Ali Imran ayat 45. Al-Imran ayat 45 ya? sama Nisa ayat 171. Oke, satu-satu dulu ya Pak Ustadz ya. Al-Imran ayat 45 ya Pak Ustadz ya. Saya bacakan ya. Ini ya. Ini Pak Ustadz ya. Indonesianya aja Pak Ustadz ya. Saya nggak bisa Arab ya. Ketika malaikat Jibril berkata, ya, ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat darinya. Namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah itu. Ya, artinya ini kan penjelasan tentang kelahirannya dia. Yang saya tanya itu, Isa ini berasal dari mana Pak Ustadz? Itu kan dia diciptakan dengan kalimatnya, dengan kun payakun. Coba Anda buka lagi Quran Surah An-Nisa ayat 171. Loh, enggak dia dilahirkan apa enggak Pak Ustaz? Coba buka dulu Abang. An-Nisa 171. An-Nisa, bentar ya. 171. An-Nisa ayat 171 ya. An-Nisa ayat 171. 71 ya. Oke Pak Ustaz ya. Ini ya Pak Ustaz ya. Saya baca ya. Wahai apa ini? Wahai ahli kitab.
Ya, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam menjalankan agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam hanyalah utusan Allah dan makhluk yang diciptakan dengan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam dan dengan tiupan ruh darinya, maka terimalah kepadanya. Iya. Yang saya bingung gini loh Pak Ustadz, berarti ini kan berasal dari Allah kan toh? Berasal dari ciptaan Allah. Ya, berasal dari Allah lewat rahimnya Maryam kan? Iya, dia diciptakan lewat Ya. lewat rahim Maria. Terus? Ya, lewat rahim. Artinya kan bayi Isa putra Maryam ini kan dilahirkan oleh Maryam kan ya? Iya, betul. Ya. Lalu? Tapi kan tidak melalui hubungan biologis kan? Betul. Ya. Artinya bayi yang ada dalam rahimnya Maryam ini berasal dari Allah kan? Iya. Berasal dari Allah kan? Ya. Semua berasal dari Allah, Bang. Ya. Artinya gini Pak Ustadz, ketika dia sudah lahir itu bisa nggak Isa putra Maryam disebut anak Allah? Nggak bisa, karena Allah nggak punya anak. Nggak perlu anak. Nah, terus itu anak siapa Pak Ustadz? Lah, anak Maryam, makanya tertulis Isa ibnu Maryam di Quran. Kan tadi kan Pak Ustadz, tadi kan di ayat 171 ini, di anu rohnya toh, artinya rohnya Allah tuh masuk dalam rahimnya Maryam. Kalau kayak gitu Bang, baca lagi Ali Imran ayat 59. Nah, tuh saya kasih terus tuh ayatnya, biar abang tahu jawabannya. Berapa? Saya bingung Pak Ustadz, apakah boleh dia disebut anak Allah atau gimana Pak Ustadz? Karena dia kan berasal dari Isa Allah. Isa putra Maryam itu dari roh Allah. Ya. Sekarang Nah, buka yang lagi. saya tanya itu bisa nggak Pak Ustadz menyebut Isa putra Maryam itu adalah anak Allah? Nggak bisa disebut anak Allah dia, nggak bisa. Nah, terus disebut anak siapa Pak Ustadz? Kalau disebut anak Allah, nanti semua manusia jadi anak Allah semua sebutannya di Quran tuh. Lo enggak, yang saya tanya itu kalau dia bukan anak Allah, itu anak siapa? Bang, gini, di dalam Al-Quran kami, semua roh itu dari Allah, termasuk roh Anda dan roh saya. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Tuh, Quran surah As-Sajdah. Semua roh itu dari Allah, termasuk roh Anda, roh saya, roh Isa putra Maryam, sama. Gitu. Iya. Kalau bisa nggak disebut bahwa Isa putra Maryam itu setelah lahir disebut anak Allah, berarti kita juga anak Allah jadinya. Nah, Nggak bisa. Iya, kalau itu tidak bisa disebut anak Allah, lalu itu anak siapa? Nah, anaknya Maria. Karena diciptakan Allah. Iya, kan dilahirkan oleh Maryam kan, ya kan? Dilahirkan oleh Maryam, ya toh. Janin yang ada dalam rahim Maryam itu berasal dari Allah kan kata Pak Ustadz tadi toh. Semuanya Bang, semua manusia di dalam janin ibu Enggak, kita tanya semua dulu. Yang saya tanya itu janin yang ada dalam rahim Maryam itu yang bernama Isa putra Maryam tadi. Itu kan berasal dari Allah. Iya, terus? Nah, terus dia kan lahir, jadilah Isa putra Maryam. Nah, Pak Ustadz bilang dia bukan anak Allah. Lantas itu anak siapa? Siapa yang melahirkan dia? Yang melahirkan
kita tahu Maryam toh. Ya udah anak Maryam berarti. Kok susah-susah nyarinya gitu. Sing bener itu loh Pak Ustad. Lah iya. Pak Ustad. Kan yang melahirkan Maryam berarti dia anak Sing Maryam. bener itu loh. Susah kali kau mikirnya. Sudah dibilang tadi Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Jadi Isa putra Maryam itu diciptakan di dalam rahim Maria. Bukan dilahirkan loh Pak Ustadz. Beda loh. Dia Sama diciptakan. dilahirkan. Bentar dulu. Yang Anda baca tadi kan diciptakan. Dari roh Allah. Dilahirkan Pak Ustadz. Dilahirkan. Bukan diciptakan. Sebelum dia dilahirkan, dia diciptakan di dalam rahim Maria. Lalu dilahirkan. Kan begini loh Pak Ustadz. Urutannya tadi kan Pak Ustadz mengatakan roh Allah masuk ke rahimnya Maryam. Nggak ada kayak gitu. Maka jadilah. Nggak ada roh Allah masuk ke rahim Maria, nggak ada. Lah, terus yang membuat Maryam hamil ini siapa Pak Ustadz? Iya, yang membuat Maria hamil itu adalah kehendak Allah. Hei Maria, kehendak Allah kan? Kamu hamil. Kehendak dia. Ya, kehendak Allah kan? Ya, lalu kan? diciptakannya ruh itu di dalam rahim Maria. Nah, apa kehendak susahnya? Allah kan? Gini loh Pak Ustadz, ini ya. Saya buka ayatnya. Kehendak Allah itu di surah apa itu ya? Di surah sebentar Pak Ustadz ya. Saya cari dulu mana ya catatan saya. Yang kayak gini teman-teman makanan saya sejak dulu kayak gitu. Gini Pak Ustadz ya. Jadi kan pertama itu kan Allah memilih Maria, Siti Maryam toh, ya toh. Karena Allah itu kan berkehendak mengambil anak kan, ya toh. Maka dia gitu. Ada ayatnya Pak Ustadz, saya bacakan. Allah nggak ada berkehendak mengambil anak, nggak ada, ngaca. Jadi gini. Al-Maidah. Apa bahasanya? Al-Maidah nggak ada ayat Allah itu 4. berkehendak mengambil anak, nggak ada. Al-Maidah ayat 82 Pak Ustadz ya. Al-Maidah sebentar ya. Al-Maidah ayat 82 ya. Itu urutan itu ada Pak Ustadz. Ya kan? Apanya? Sebentar. Mungkin salah mungkin Pak Ustadz ya. Oh salah. Apa? Surah apa ya? Surah Al-Jumar atau enggak? Al-Jumar ayat 4 kamu. Ya Pak Ustadz ya. Al-Jumar. Apa dengan Al-Jumar? Al-Jumar ayat Sultan Maryam. Lihat. Jangan. Al-Imran ayat Al-Imran Pak Ustadz. Al-Imran. Bentar. Maaf Pak Ustadz ya. Al-Imran ayat 42. Ya. Al-Imran 42. Kenapa? Bentar. Coba saya baca dulu Pak Ustadz ya. Ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, ya. Itu Al-Imran ayat 42 ya. Ketika malaikat Jibril berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu. Ya. Terus? Urutannya loh Pak Ustadz ya. Jadi awalnya itu Al-Imran ayat 42. Jadi Maryam itu dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Isa putra Maryam. Benar nggak Pak Ustadz? Terus? Nah, karena dia dipilih ya, perawan yang dipilih oleh Allah, ya kan? Dipilih oleh Allah di ayat Al-Imran ayat 42 tadi. Maka terjadilah Maryam ini hamil. Karena Allah kan berkehendak untuk mengambil anak tuh. Siapa bilang Allah berkehendak mengambil anak? Gini. Saya baca. Ada Allah itu berkehendak mengambil anak. Saya baca di. Jangan kau tambah-tambahi lah. Jangan kau tambah-tambahi. Ayat berikutnya Pak Ustaz. Ayat berikutnya Pak Ustaz. Berikutnya baca. Jadi
jadi ini Al-Maidah ini yang jelas Allah memilih Siti Maryam Maria. kan Wajar terus? untuk mengandung dan melahirkan Isa putra Maryam. Benar Nah, nggak? terus tuh? kenapa kalau dipilih terus? Nah, makanya itu berarti dengan demikian Oh, bayi yang ada dalam rahimnya Maryam ini berasal dari Allah. lah, maka dari itu tadi saya kasih ayat kepada Nah, iya. Anda, Bang. Hah, Coba Anda buka Quran surah As-Sajdah ayat 9. Ya, coba dulu biar Anda ngerti. surah apa Pak Ustaz? Quran surah 32 ayat 9. Quran QS ya? Gimana Pak? Ya, Quran surah 32 Surah apa Pak? Surah 32 ya? As-Sajdah, QS 32 ya? As-Sajdah. QS 32 ya? Mm-mm. Ya Pak Ustaz ya? Mm-mm. Ayat berapa? 9. Ayat 9. Ayat 9. Sebentar ya, ini muncul Pak Ustaz. Nah, sebentar ya. Bacain. Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh, ya, dan meniupkan roh dalam kurung ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Itu ayatnya. Itu untuk manusia, seluruh manusia tuh. Loh, iya Pak Ustaz, yang saya tanya tadi. Seluruh manusia, bentar dulu saya jelaskan. Seluruh manusia ditiupkan Allah dari ruhnya Allah. Quran ya. surah As-Sajdah ayat 9. Lalu kalaunya Anda paksa ya Isa putra Maryam setelah dilahirkan bisa disebut anak Allah, berarti kita semua manusia anak Allah jadinya. Gitu nggak bisa. Makanya saya bilang Nabi Isa itu nggak bisa disebut anak Allah. Karena semua ruh itu Bang dalam Islam, ruh Anda, ruh saya, ruh Isa putra Maryam itu semuanya dari Allah. Iya Pak Ustadz, paham aku itu. Yang saya tanya itu, Isa ini kan dilahirkan oleh Maryam, keluar dari rahim dia. Nah, terus? Yang saya tanya itu, bisa nggak Isa putra Maryam disebut anak Allah? Nggak bisa, anak Maryam. Jujurlah Pak Ustadz. Lah, Anda mau ayat Nabi Isa mengatakan nggak boleh dia Enggak Pak disebut Ustadz, anak Allah. kalau Pak Ustadz mengatakan anak Maryam, ya, tapi kan bapaknya ada. Siapa bapaknya? Ya sudah, buka lagi Quran surah Maryamnya langsung ayat 34 coba. 34. Buka dulu. Oke. Bentar ya. Apa kata Nabi Isa di situ? Ayo. Maryam 34. ayat 34 ya. Bentar ya. Itulah hakikat Isa putra Maryam. Jadi hakikat nih Pak Ustaz ya, dalam kurungnya. Itulah Isa putra Maryam, perkataan benar yang mereka ragukan. Lanjut. 35-nya. Di bawahnya ya. Demikianlah proses kelahiran Isa dan tanggapannya atas keraguan Bani Israel. Nah, lanjut. Ayat selanjutnya, ayat 35-nya. Ayat berapa? 35. Ayat 35. Ayat 35 sebentar. Ayat 35 ya. Oh. Bentar Pak Ustadz. Santai Pak Ustadz ya. Santai. Saya punya jawabannya semuanya. Ya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci dia. Apabila hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Ini loh Pak Jadi Ustadz. Nabi Isa sendiri nggak patut disebut anak Allah.
Tapi kan dia Dia sendiri dilahirkan, yang Pak Ustadz. ngomong. Ya iya, kata dia nggak patut dia disebut anak Allah. Tuh kan jawabannya. Loh, enggak, dia terus anak siapa? Anak Maryam dia, anak Maria. Mau kayak dipaksa kayak gimana mau maksanya? Masa ada perempuan yang tidak punya suami lantas punya anak? Gampang kayak gitu kalau Allah berkehendak. Jujur Pak Ustadz, jujur. Nah, jawabannya jujur, Nabi Isa sendiri bilang tidak patut bagi Allah mengambil seorang anak. Enggak, oke. Sekarang Pak Ustadz mengatakan dia bukan anak Allah. Lantas pertanyaannya, dia anak siapa? Anak Maryam. Bapaknya siapa Pak Ustadz? Makanya disebut Isa benu Maryam. Isa benu Maryam. Isa anak Maryam. Bapaknya siapa Pak Ustadz? Dia enggak ada bapaknya. Tadi Pak Ustadz berasal dari Allah, dipilih oleh Allah, ya kan? Ya. Terus dilahirkan oleh Maryam. Iya, dilahirkan oleh Maryam terus. Iya. Masalahnya? Lah kok enggak? Iya makanya Bang, tadi saya suruh juga Anda buka Quran surah Ali Imran ayat 59, belum dibuka juga. Anda kan minta jawabannya apakah dia bisa disebut anak Allah. Saya suruh tuh Nabi Isanya langsung ngejawab. Gak patut kata Nabi Isa. Tidak bisa, ya sekarang tidak bisa kan toh. Tidak bisa. Ya udah, coba. Lantas dia disebut anak siapa? Ini, coba buka lagi Ali Imran ayat 59 dulu. Banyak ayatnya ya. Iya banyak. Al-Quran saya di kepala saya. Al Imran Al Imran 59. Ayat 59. Ya. Oke, Pak Ustadz ya. Sesungguhnya perumpamaan dalam kurung penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Ya Pak Ustadz. Berarti ini seperti Adam gitu ya? Sama. Oh gitu ya. Tapi gini loh Pak Ustadz. Kalau disamakan dengan Adam ya, kita tahu Adam itu tidak lahir dari rahim seorang ibu, ya kan? Sedangkan Isa putra Maryam ini lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Maryam, gitu loh. Jadi kalau Pak Ustadz samakan dengan Adam dengan Isa putra Maryam, itu menurut saya tidak pas lah, karena Adam itu diciptakan dari tanah. Kan Anda kan nyari bedanya. Dari toh. Tanah. Anda nanya samanya apa gitu? Apa? Anda nggak nanya samanya apa? Tidak ada samanya Pak Ustadz. Oh ada samanya. Nabi Isa ciptaannya dengan Nabi Adam itu. Samanya apa? Nih, Pak? Satu, ya Nabi Adam tidak diciptakan melalui rahim. Kan gitu. Tidak ada hubungan biologis. Sama dengan Nabi Isa, tidak ada hubungan biologis. Oke? Itu samanya, nggak ada hubungan biologis. Terus yang kedua, sama-sama ditiupkan dari roh Allah. Nabi Adam dari roh Allah. Nabi Isa juga dari roh Allah. Bersamanya. Makanya ayatnya inna masalah Isa indallahi kamatsali Adam khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Kehendak itu Allah berkehendak berfirman. Nah, gitu. Dia cuma berkata hamil Maryam itu atas kehendak dia. Bukan berarti harus ada hubungan biologis. Makanya Adam tuh juga dari roh Allah. Ayatnya di mana? Quran surah Sof ayat 72. Tuh.
As-Saffat ayat 72. Hmm. Nabi Adam Jadi- ditiupkan dari roh Allah. Iya Pak Ustadz. Apakah Gini. kalau seperti itu, bisakah kalau dia dari roh Allah, bisakah Nabi Adam disebut anak Allah? Gak bisa, Bang. Karena apa? Anda buka Quran surah Maryam ayat 88. Wa qalu takhadhar rahmanu walada. Dan mereka mengatakan Allah yang Maha Pengasih mengambil seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Itu adalah perkataan yang sangat mungkar. Sangat jahat perkataan itu. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Tuh. Gak pantas bagi Allah itu mengambil seorang anak. Makanya gak bisa. Kan- Isa putra Maryam itu disebut anak Allah. Adam gak bisa disebut anak Allah. Padahal dua-duanya itu sama-sama ditiupkan dari roh Allah gitu. Jadi gini loh Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz tadi bandingkan dengan Adam ya, manusia pertama itu kan materialnya beda Pak Ustadz. Jadi materialnya Adam itu kan Anda dari mencari- tanah Pak Ustadz. Anda mencari perbedaannya. Dikatakan Allah di Ali Imran 59, Isa dengan Adam itu sama penciptaannya. Tidak sama Sama-sama menurut saya di- Pak Ustadz. Sama-sama ditiupkan dari roh Allah, sama-sama tidak melalui hubungan biologis. Iya tapi kan materialnya kan dari tanah dia tuh, dari tanah liat. Allah nggak bicara dia materialnya dari tanah atau tidak. Iya kan itu prosesnya maksud saya itu prosesnya Iya. itu kan dari tanah tuh, tanah liat dibentuk jadilah manusia Adam itu. Ya toh? Ya, kalau kita Nabi ini Adam Pak tuh Bang Ustadz, kayak gini. Nabi Adam tuh dibentuk dulu, lalu Allah berfirman berkehendak kun fayakun, ditiupkannya roh ke tubuh iya Adam. artinya Rohnya, untuk menghidupkan benda yang sudah dibentuk tadi, yaitu katakanlah patung lah ya, patung dari tanah liat tadi yang berbentuk manusia itu ditiupkan rohnya sehingga patung itu berubah jadi manusia kan? Itu Nah, kayak prosesnya. gitu. Nah, Prosesnya. sekarang gini Pak Ustadz, kita ini Pak Ustadz, manusia ini, kita ini ada karena ada hubungan biologis. Ya itu memang ada campur tangan manusia, tapi ketika ada hubungan biologis antara ayah dan ibu kan, ya toh, maka lahirlah Terus? kita. Maka ketika saya sudah lahir, maka saya disebut anak ibu, anak bapak. Ya kan? Karena saya dilahirkan melalui rahim seorang ibu, Bang, melalui ini proses biologis. kalau Ya kan? Maryam beda. Saya disebut Salisius ini adalah anak ibu saya. Itu kan pantas toh. Kalau Maryam tuh beda Bang. Tapi sama dengan Nabi Adam. Nabi Adam kan dibentuk dari tanah tuh, kayak patung kata abang tadi kan gitu. Tidak sama Pak Ustaz, tidak Isa sama. putra Maryam, bentar dulu. Isa putra Maryam itu juga dibentuk dulu di dalam rahim Maria. 4 bulan baru dia ditiupkan roh. Dibentuk dulu juga tangannya, kakinya, matanya sama dengan Adam. Itu banyak samanya, sama. Makanya Bedanya dikata Allah kan apa? Adam itu kan Sama Adam dengan Isa itu penciptaannya. Adam itu kan dia ada itu tidak melalui rahim seorang ibu. Itu bedanya. Nah, iya. Pak Ustaz. Makanya ada bedanya di situ. Makanya dia itu adalah ciptaan pertama atau manusia pertama yang diciptakan. Ya, iya sama Bukan dengan Nabi Isa dilahirkan. diciptakan di dalam rahim Maria, Bukan dibentuk dulu dilahirkan, dia Pak Ustaz. belum ada peniupan roh. Makanya kan bayi yang di dalam rahim itu 4 bulan baru ada rohnya. Jadi dibentuk dulu tangannya, kakinya, matanya. Begitu pula Nabi Isa dibentuk dulu, baru ditiupkan roh dari Allah. Sama Adam juga kayak gitu, dibentuk dulu. Lalu ditiupkan roh dari Allah gitu. Karena gini loh Pak Ustadz, ya, misalnya saya punya istri, saya nikah dengan istri saya toh.
Anda itu tiba-tiba, menghubungkan dengan biologis, beda. ya itu biologi, maksudnya di rahim toh, rahim. Nah, ketika istri saya hamil misalnya, itu kan berasal dari saya kan toh. Ya, Ya karena itu hubungan bukan biologis. biologis, nggak bisa diceritakan, beda. Karena itu berasal dari saya, maka anak yang dilahirkan oleh istri saya itu bisa disebut anak dari saya atau bapaknya saya, ibunya yang melahirkan, kan begitu toh. Ya, banyak Bang yang tidak melalui hubungan Adam, Hawa, Nabi Isa. Yang Apa? saya tanya itu kan Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mengatakan Isa putra Maryam itu bukan anak Allah, nah pertanyaannya itu anak siapa? Ya anak Maryam. Makanya ditulis Al-Quran anak Isa bin Maryam gitu. Aduh, ini loh Pak Ustadz, ini harus dikaji loh Pak Ustadz, ini harus dikaji. Udah nih. kenyang saya ngajinya gitu. Kalau Pak Ustadz jawabnya anak Maryam, itu Maryam tuh hanya melahirkan dan mengandung. Ya iya. Iya. Betul. Itu loh, dia hanya mengandung dan melahirkan. Tapi Karena dia Maryam melahirkan hamil. Nabi Isa, maka dia disebut anak Maryam, betul. Yang membuat Maryam ini hamil itu kan kehendak Allah tuh. Iya, kehendak Allah, betul. Iya. Dibentuk Allah aja gitu di dalam rahim. Kehendak Allah kan, makanya dia Iya. hamil. Nah, maka setelah dia hamil, maka pantaslah dia menjadi anak Allah. Enggak, bukan Karena Allah. Maksudnya itu kalaunya dari Allah, lalu dia hamil, lahir anak Allah nggak bisa, karena Allah itu nggak perlu anak. Macam mana? Nah, gini Pak Ustadz, ini ada siapa? Al Sukruf ya, Al Sukruf 81 Pak Ustadz ya, Al Sukruf ya, bentar. Al Zukruf. Ajukruf. Saya nanya. Sebentar Pak Ustadz. Ajukruf. Al Zukruf ayat 41, ayat 81. Al Zukruf ya. Bentar Pak Ustadz. Ini belum menemu jawaban Pak Ustadz. Apanya? Nabi ayat Isa bisa apa? disebut apakah Nabi Isa bisa disebut anak Allah? Nabi Isa sendiri yang saya kasih ayatnya tadi, nggak bisa dia disebut anak Allah. Ayo. Jawabannya udah Terus itu, disebut anak apa? Kalau anak Maryam nggak masuk akal. Maryam, Pak Ustadz. iya. Ini Pak Ustadz ya, ini Al Zukruf ayat 81 ya. Coba Pak Ustadz nanggapi ya. Ya, katakanlah Nabi Muhammad ya. Jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, ya, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, akulah orang pertama yang menyembah dia. Itu. Nah, baik. Buka Maryam 92. Hah? Jawabannya. Maryam, Quran surah Maryam ayat 92 jawabannya. Enggak, ini maksudnya apa ayat ini Pak Ustaz? Iya, jawabannya ada di Maryam 92 coba. Oh, Maryam 92. Aduh, belajar Al-Quran ini enaknya belajar nih Pak Ustaz ya. Maryam 92. ayat 92 ya. Bentar ya. Tidak sepantasnya Allah yang Maha Pengasih mengangkat anak. Ya, nggak pantas. Udah. Makanya jawaban Ajukruf 81 nggak pantas Allah itu punya anak. Berarti Al-Zukur 81 Udah, itu ya. nggak dipakai Tuh Pak telak Ustaz ya? kan jawabannya udah. Udah. Nggak bertolak belakang berarti ya? Apa ya bertolak belakang? Udah dibantah Allah. Nggak dipakai berarti ya? Nggak pantas Allah itu punya anak. Oh, nggak dipakai berarti ya?
Seandainya kata itu, seandainya Allah punya anak, Nabi Muhammad pasti menyembahnya. Ya iya, Nah, karena Allah itu ini nggak mungkin Nabi punya anak, Isa nggak pantas ini punya Pak anak. Ustadz, Nabi Isa putra Maryam ini, itu dia berasal dari Allah Pak Ustadz. Berarti Ya kan semua patut berasal untuk dari disembah. Allah, saya, kamu berasal dari Allah juga. Ya, patut nggak disembah. Ah, Patut nggak disembah. kalaunya patut disembah berarti kau besok nyembah saya. Nah, nanti Nggak hari sama apa Pak Ustadz. Saya itu kan giliran kamu lahir. menyembah dirimu nanti hari apa? Karena sama semua. Saya kan ada nih karena kedua orang tua saya. Enggak, masalahnya roh kita dari Allah semua. Loh, iya. Itu kalau kedua orang tua saya nggak Itu masalah dilahirkan melalui biologis atau tidak itu cuma masalah teknis. Tapi kalaunya semua roh itu dari Allah semua. iya Pak Ustadz. Udah saya mau nanya nih. Ngantuk lah saya bahas itu terus. Tapi Pak Ustadz, belum saya belum apa ya? Udah belum kau puas pelajari aja jawabannya, tadi Pak. ayat-ayat yang saya kasih tadi tuh, telak semua tuh. Ya, saya mau tanya. Boleh? Gantian nanya dong. Berarti Isa itu tidak bisa disebut anak Allah Pak Ustadz ya? Nggak bisa, nggak bisa. Tidak bisa ya? Oh, ya disebut anak siapa itu ya? Ya anak Maryam. Anak Maryam. Boleh saya tanya? Bang, saya mau tanya nih sama ente. Ya. Tanya apa Pak Ustadz? Ya, kalau saya bisa jawab, saya jawab Pak Ustadz. Saya Kejadian 1932 tuh. Kejadian 19 ya sebentar ya. Kejadian 19 ayat berapa Pak Ustadz? 32. Apa nggak boleh sebut ayat Pak Ustadz ya? Bab ya? Ayat itu Quran. Kalian tuh nomor. mau nyomot kata Quran tuh udah pakai ayat kitabmu. Oke. Nomor ayat itu hanya ada di Quran. Bukan sebaliknya Pak Ustadz ya? Baca dulu. Mana itu ayat 9 ayat 32 Kejadian 19 ayat 32. Mana itu? Sebentar anunya. Bentar. Loh. Kok keluar Maryam Pak Ustadz? Salah Pak Ustadz. Ayat Ini HP-nya yang error atau orangnya yang error ini? Orangnya error Pak Ustadz. Oh, orangnya yang error. Ya. Kejadian 19 ayat 32 ya ini. Salah anu Pak Ustadz ini. Bentar ya. Marilah kita beri sebentar ya. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Ini apa nih Pak Ustadz? Lanjut. Itu cuma gitu aja. Ya, gini Bang. Ayat langsung loncat. Ayat 36-nya coba baca. 36. Oh, berarti dari 19 32 sampai 36 gitu Pak Ustadz ya. Kan Anda gak mau baca tadi, nggak apa-apa langsung loncat aja. Intinya di situ. Ayat 36-nya. 36 bentar ya. Oh, ini ya. Bentar Pak Ustadz ya. Bentar. Biarin dia ngetik dulu. Belajar gitu. Pendeta Yusuf ini Pak Ustadz ya. Riwayat Nabi Nuh ya, Lot. Ya. Ya, tanah Lot ya.
Ya. Nah, di situ Oke. ada dua Marilah anak saya mulai perempuan. dari awal Pak Ustadz. 32 ya. Oh, Marilah baik. kita beri ayah kita minum anggur. Lalu Mm-mm. kita tidur dengan dia supaya Mm-mm. kita menyambung keturunan dari ayah, ya, Iya. Terus. dari ayah kita ya. Pada malam Ah, itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu ah, ah. masuklah yang lebih tua tidur dengan tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya Ah. itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Ah. Ketika ia bangun. Terus 34-nya Pak Ustadz. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, tadi malam Iya. aku telah tidur dengan ayah. Baiklah Ah. malam ini juga kita beri dia minum anggur ya Pak Ustadz ya. Ah. Minum anggur. Masuklah Terus engkau lanjut. untuk tidur dengan dia supaya Hmm. kita menyambung keturunan dari ayah kita. Nah, demikianlah. Mana lagi Pak Ustadz? Nah, Ayat 36 ya? lanjut. Ya. Ayat 36. Tar. Lalu mengandunglah kedua anak itu. Terus apa yang mau dianu Pak Ustadz? Anak Baik. Lot itu ya. Ya, Anak Lot baik. itu dari ayah mereka ya. Nah, pasti Apa, Anda bingung apa yang saya tanyakan kan? Hah? Pertanyaannya kayak gini. Lot ketika anak yang bayi itu lahir, nyebutnya apa dia? Disebut anak Lot kan toh? Nah, tadi ada dua anak perempuan meniduri Ya ini kan ayahnya. disebut anak Lot itu Pak Ustadz. Gini, ada dua perempuan meniduri ayahnya. Lalu dua perempuan ini hamil. Kan gitu. Nah, waktu anak perempuan ini lahir, Lot tadi memanggil anak yang baru lahir tadi apa sebutannya? Cucu. Ya anak toh Pak Ustadz. Ah, Anak. kok bisa? Lagi terus dipanggil apa? Lah, padahal kan itu anak dari anak Lot. Anak. Ya. Anak Lot perempuan dua. Dia mengandung karena tidur dengan ayahnya. Jadi waktu dua perempuan ini brojol melahirkan bayi, Lot nyebutnya apa sama bayi itu? Loh, kalau apa ya? Itu disebut anaknya Lot tentu. Bukan cucu gitu. Dan bukan, wong yang menganukan Padahal kan anak Lot udah dua tadi ada perempuan. loh. Iya, tapi kan yang membuat dua anaknya itu hamil itu kan Lot juga. Makanya Ya, disebut iya. anak Lot. Anak Lot. Jadi kalau Bang Salesius punya anak perempuannya meniduri Bang Salesius, hamil anak Bang Salesius nyebut apa sama anak yang Ya disebut dilahirkan anak saya tuh, anak saya. Karena saya kan Betul. loh, beda Pak Ustadz. Cucu tuh kan itu anak dari anak saya yang punya suami. Ya iya. Iya. Tapi Sama kalau dengan Pak anak Lot Ustadz, tadi. kalau Anak Lot Pak tadi- Ustadz ya, kalau Pak Anak Lot Ustadz tadi juga mengatakan, melahirkan. anak Lot itu kan Lot ini kan meniduri anaknya sendiri kan. Itu kan sejarahnya tuh. Dan menghasilkan anak. Maka anak yang dilahirkan itu disebut anak Lot. Atau Kok anak gimana? lagi? Makanya tadi disebut Gimana Maryam. ceritanya? Anak Lotnya udah ada dua. Nah, sekarang begini loh Pak Ustadz. Saya tanya Pak Kayak Ustadz. gimana? Ya. Sekarang begini, Pak Ustadz. Yang membuat hamil kedua anak itu siapa? Lot. Kan Nah, gitu. iya. Terus melahirkan anak kan toh? Terus disebut anak siapa itu? Jadi dua perempuan tadi ya melahirkan anak. Kan Iya. gitu.
Lot nyebut apa sama anak yang lahir itu? Lu, wong dia yang menghamilkan dia anak toh. Lah, masa anak melahirkan anak lagi? Lah yang membuat hamil itu siapa? Kayak Pak gimana? Ustadz? Masa anaknya Lot melahirkan anak Lot lagi? Kocak. Kan ceritanya jelas tuh Pak Ustadz. Dia tidur sama ayahnya. Ya kan? Udah Ketika kayak dia gini sudah aja Bang, biar saya ngerti anak sekaligus cucu mungkin gitu ya. Ini gimana sih Pak Ustadz? Pak Ustadz, Ya, kalau anak cucu, sekaligus cucu. ya, kalau cucu tuh Pak Ustadz, itu anak dari anak saya yang punya suami, itu namanya cucu. Lah itu sama anak dari anaknya Lot juga tadi. Lah, misalnya Pak Ustadz nikah dengan anaknya sendiri misalnya, terus menghasilkan anak, terus Pak Ustadz panggil anak yang lahir itu apa? Lah, kalau dia melahirkan anak saya panggil cucu. Kan Pak Ustadz menidur anaknya sendiri terus menghasilkan seorang bayi. Itu disebut Nah apa itu itu? saya bingung juga mau nyebut apa kalau kayak gitu. Makanya saya tanyakan Ya. sama Anda. Yang membuat anak itu hamil kan Lot tadi toh. Makanya anak itu adalah anak Lot. Yang melahirkan tadi kan anak Lot. Ayo, Kok berat ayo, banget kayak tuh gini. Pak Ustadz? Kan itu kan Yang anaknya Lot melahirkan ini kan. tadi anak Lot. Iya, anak Lot 2 kan, pertama. Dua. Terus dia tidur sama ayahnya sendiri kan? Sama ayah sendiri dia tidur. Iya toh, menghasilkan anak. Lah iya, berarti kan dia anaknya Lot toh. Lah, kan anak Lot udah ada 2, melahirkan anak lagi. Macam mana itu? Kok gak paham sih Pak Ustadz? Anak Lot udah 2, lalu dia melahirkan anak lagi. Masa disebut anak Lot juga yang dilahirkan tadi? Enggak, Lah, anaknya emang dia anak yang? dari anak Lot. Lah yang menghamilkan anaknya tadi siapa? Ya, kan di situ ayahnya yang bikin hamil katanya karena Iya, dia yang menghamilkan siapa? Saya tanya Pak Ustadz. Yang membuat Lotnya, kan gitu. ya Lotnya. Berarti kan itu kan dari hasil dari Lot dengan bersetubuh dengan anaknya toh. Nah, yang hamil siapa? Saya tanya dulu. Kan anaknya toh. Anak Lot yang hamil. Lalu Iya. ketika anak yang hamil ini brojol bayinya, itu apa sebutannya? Iya, anaknya Lot toh. Masa anak Lot juga? Lah yang membuat hamil itu siapa? Padahal yang melahirkan anaknya Lot loh. Lah iya, yang menghamilkan siapa? Yang hamil karena Lot, kan gitu. Iya toh, berarti itu anaknya Lot. Yang melahirkan kan anaknya Lot. Gimana? Pak Ustadz, Ayo kayak sederhana gimana? itu Ayo, kok bingung Pak bingung Ustadz. saya. Lah, yang menghamilkan kedua anak tadi adalah Lot, ayahnya toh. Ya kan? Yang mengandung siapa? Yang hamil siapa? Yang mengandung itu kan gini loh Pak Ustadz. Anaknya Lot ini kan ada 2 tuh pertama. Ya toh, ada 2. Terus sudah remaja mereka toh, tidur sama ayahnya. Ya kan? Terus Tidur sama ayahnya. Akhirnya mengandung. Itu anak yang ada dalam kandungannya itulah itu dia sebut anak Lot. anak Karena Lot. karena yang membuat hamil itu adalah Lot. Makanya Tapi disebut anak Lot. yang melahirkan anak Lot juga. Macam mana? Berarti Pak Ustadz enggak. Berarti Pak Yang Ustadz. dua perempuan yang melahirkan itu kan anak Lot kan? Iya, karena yang menghamilkan itu kan ayahnya sendiri kan. Yang hamil kan anaknya Lot kan? Iya, karena disetujui oleh ayahnya sendiri kan. Nah, kalau yang hamil itu anaknya Lot, nah ketika anaknya Lot ini brojol, apa sebutannya? Loh, yang membuat itu loh, kuncinya itu loh Pak Ustadz. Yang membuat hamil itu siapa? Ayo. Mana
gimana sih Pak Ustadz ini? Kau bilang yang lahir itu juga anak Lot kan gitu? Loh, saya tanya dulu Pak Ustadz, yang membuat hamil anak itu siapa? Lot. Nah, ketika dia jadi anak, itu anaknya siapa? Lah, yang anak Lot udah 2 perempuan tadi. Sudah paham itu Pak Ustadz. Anak 2 perempuan, anaknya Lot yang 2 tadi, itu kan hamil karena disetujui oleh ayahnya. Maka anak yang ada di dalam kandungan anaknya tadi itu disebut anak Lot juga. Loh, kenapa disebut anak Lot juga? Yang menghamilkan itu kan Lot toh. Padahal kan yang melahirkan anaknya Lot. Kenapa disebut anak Lot juga? Yang membuat anak itu Ya hamil. kalau kayak gitu cocoknya disebut cucunya Lot, bukan anaknya Lot. Yang membuat dia hamil adalah Lot. Maka dia disebut anak Lot. Itu. Ya, yang membuat dia hamil adalah Lot. Anaknya tuh hamil kan anak Lot nih. Nah, ketika anak Lot ini, dengar dulu Pak Ustadz, yang membuat anak itu hamil adalah Lot. Iya. Iya, berarti janin yang ada di dalam rahim anak itu adalah hasil dari Lot. Perempuan yang hamil Maka 2 itu disebut siapa? anak Lot. Yang perempuan hamil 2 itu siapa? Siapa itu? Kan sudah jelas di situ ayatnya Pak Ustadz. Yang hamil itu anaknya Lot atau bukan? Iya, anaknya Lot dihamili. Dengar kalau dulu. kalau anaknya Lot ini melahirkan, Lot menyebut apa dengan anak yang dilahirkan tadi? Loh, anaknya Lot tuh karena dia yang menghamilkan. Padahal kan yang mengeluarkan anaknya Lot juga. Ya, tapi kan dia yang menghamilkan. Lah, yang mengeluarkan brojol bayinya anaknya Lot. Iya, tapi kan yang menghamilkan Lot sendiri. Lah kayak gimana tuh? Makanya sebutannya apa? Nah, itu disebut anak toh. Nah, kita damai aja dah kalau kayak gitu Bang. Ya, anakku adalah cucuku, gitu aja dah. Anakku adalah cucuku. Kalau Pak Ustadz misalnya sakit kepala saya Bang. Sakit. Kalau Pak Ustadz menghamili anaknya Pak Ustadz misalnya, itu terus menghasilkan anak. Gak mungkin. Iya toh. Terus itu anaknya siapa Pak Ustadz? Anaknya Pak Ustadz kan? Kalau anak saya hamil, lalu dia brojolin bayi, maka itu cucu saya. Oh, itu kalau suaminya orang lain. Tapi kalau Pak Ustadz sendiri yang menghamilkan, ya itu disebut anak Pak Ustadz kan? Ya, tetap cucu juga karena yang melahirkan anak saya. Ayo, kayak gimana kau gitu kau? Lah ya. Makanya tadi itu Pak Ustadz, Maryam hamil karena dari Allah, makanya disebut anak Allah. Ke Maryam lagi, udah beres dah Maryam. Dah, nanti lagi dah. Cuman Pak Ustadz nggak jujur. Kau yang nggak mau jujur, kau nggak mau. Udah kita damai aja, anakku adalah cucuku, kan gitu dah. Pak Ustadz ini nggak jujur gitu loh. Anakku adalah cucuku, dah beres dah. Masa dari Allah Allah disebut anak Allah nggak boleh. Dia yang berasal dari Allah kok Pak Ustadz, gitu loh. Bang Salesius, ini kan kita udah satu ronde nanya, bolehkah saya gantikan Bang Salesius sama yang antri gitu? Kasian juga kelamaan di bawah teman-teman yang mau naik. Oke Pak Ustadz, silakan ya. Oke, sampai jumpa besok Pak Ustadz kalau ada kesempatan. Ya.